Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim assalam ingkang minulya. Alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged thalabul ilmi. Shalawat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Sore menika dinten Ahad tanggal 26 September 2025 bertepatan dengan tanggal 4, mulai hari Kamis itu tanggal 1 Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, tanggal 4 Jumadil Awal 1447. Kita lajengaken tafsir surat Al-Baqarah mulai ayat 74. Summa, kemudian qasat menjadi keras qulubukum, hati-hati kalian, mimba di dzalik, sesudah demikian itu, fahia, maka hati-hati kalian, fahia, maka dia ini maksudnya hati-hati kalian, kal hijarah, seperti watu, au asaddu qaswah, atau lebih keras, lebih sangat kerasnya. Wa inna minal hijarah, dan sesungguhnya di antara batu itu, lama yatafajjad, sungguh ada yang terpancar, minhu darinya, al-anhar, sungai-sungai. Wa inna minha, dan sesungguhnya di antara batu itu, lama sungguh ada, yasakkomu, yang terbelah, fayakhruju, kemudian keluar, minhu darinya, al-ma'u ai. Wa inna minha, dan sesungguhnya di antara batu itu, lama sungguh ada sesuatu, yahbitu, yang jatuh, min khosyatillah, karena takut kepada Allah. Wa mallahu, dan tidaklah Allah, bighafilin, sungguh lalai, amma, dari sesuatu, tak malu, yang kalian kerjakan. Jamaah ingkang mulya, jadi ayat ini ada setelah terjadinya peristiwa sapi betina. Walaupun Bani Israel itu sudah menyaksikan suatu keajaiban, mukjizat berupa orang yang mati
dipukul dengan sebagian dari sapi betina yang telah disembelih itu, walaupun menyaksikan mukjizat seperti itu, ternyata di dalam ayat ini summa qasat qulubukum, kemudian hati-hati kalian itu menjadi keras atos mimbah didalik sesudah kejadian tersebut. Niki ati atos ya. Ati iku atos pemboten. Nek misale atine menungso iki misale kok saged dibelah, atau kita kan sama dengan kambing itu kan sama hewannya, manusia sama makhluknya punya hati, dan hati kita sama hatinya kambing, karena kita sering memegang hati kambing, tetapi hati manusia kita belum pernah membelah. Tetapi tidak jauh. Nek dijempok iku ya gembuk, gitu. Tapi di dalam ayat ini itu disebutkan ati iku atos. Untuk mengetahui atose ati, karena ati ini yang dimaksud keras atos itu bukan zatnya ati. Dalam arti yang dimaksud keras itu adalah hati secara maknawi, bukan hati yang berupa benda yang ada di dalam dada kita. Nah, untuk mengetahui seberapa toh kerasnya hati itu, sifatnya hati menjadi keras, Allah membuat suatu perbandingan benda yang bisa kita sentuh, ya, yaitu di sini adalah batu. Fahiya kal hijaroh, maka hati yang sudah keras itu seperti batu. Jadi di sini ada namanya musabbah, menyerupakan hati ini akan diserupakan, akan disamakan dengan batu. Batu keras secara zatnya, ya kita semuanya tahu batu keras itu kita karena kita bisa menyentuh. Tetapi hati keras itu bukan bisa disentuh, ya. Maka supaya manusia mendapat gambaran bagaimana kerasnya hati, itu Allah kemudian menyamakan hati ini dengan batu, ya. Hati yang dimaksud maknanya, batu yang dimaksud zatnya. Supaya kita bisa mengerti. Kata di dalam perumpamaan peribahasa, al ilmu kan nur, ilmu itu bagaikan cahaya. Ini disamakan ilmu dengan cahaya. Itu cahaya di sini zatnya, ilmu di sini bukan zat. Untuk mengetahui bahwa ilmu itu bagaimana, maka disamakan dengan cahaya. Ya, karena kita kemana-mana, ke Surabaya kita akan tahu, oh ini Surabaya karena ada tulisannya. Ya. Sebagaimana kalau Malang itu ada cahaya senter, kita tahu jalan. Nah, kita kembali. Jadi hati ini disamakan dengan batu. Para ulama mengatakan, kenapa kok hati itu disamakan dengan batu kerasnya? Kok tidak disamakan dengan besi? Keras mana besi sama batu? Hah? Podo keras ya? Ini diatem podo loro deh ya. Keras batu. Ya. Ini maksudnya begini. Hati ini sangat keras, sehingga kerasnya hati itu disamakan oleh Allah dengan zat yang paling keras. Ada pohon juga keras. Ada
eh, ada tadi apa ini, besi juga keras. Tetapi besi pohon kalah kerasnya dengan batu. Besi itu coba taruh di taruh di luar dengan batu sama-sama di luar, ya kudanat ya kepanasan, kira-kira awet pundi? Pasti watu, nggih. Wesine akan hancur. Nah, makanya Allah menyamakan dengan batu. Au asadu koswah, atau luweh atos tinimbang watu. Jadi ana sing padha karo watu, ada yang jauh lebih atos. Ya. Lebih atos daripada watu. Karena ini disebutkan wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Karena batu itu masih ada, ya. Itu terpancar dari dalam batu itu air, ya. Jadi batu yang keras seperti itu ternyata air yang lunak itu ternyata bisa melubangi batu. Nih apa ati wis atos, ya. Wis gak pandang dulur musuh dulur, gak pandang wong tua, gak pandang anak, oke gak pandang napa mawon. Iku nek wis keras, wis atos ngungkuli atose watu, ya. Di dalam surat Al-Hasr itu ada penjelasannya. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal. Munggoh Al-Qur'an itu diturunkan di atas gunung. Gunung ini diberikan oleh Allah akal sebagaimana manusia diberikan akal. Terus gunung ini diturunkan Al-Qur'an. La ra'aitahu khasi'an. Engkau akan melihat gunung itu khasi'an, tunduk karena mengerti ayat-ayat Al-Qur'an. Mutasaddian, dan gunung itu menjadi terbelah min khasyatillah karena takut kepada Allah. Jadi umpama gunung sing atos nggih, sing atos itu kok umpama diberikan oleh Allah akal untuk memahami Al-Qur'an, terus diturunkan ayat Al-Qur'an sehingga gunung pengerti bagaimana isi Al-Qur'an, gunung yang atos gitu akan tunduk dan akan terbelah karena takut kepada Allah. Nah, menungso nek wis kaduk muring-muring didalili ping pira bae mendak. Nah. Wah, engko ndak masuk neraka aja muring-muring. Ya wis, masuk neraka ya wis. Aku wani. Ya. Nah iki atose ati. Padahal umpama tangane dilebokno geni saiki wis, ya, kepanasan. Tetapi nek ditantang kondisi marah, kondisi atos, atuk mlebu neraka tinimbang api mbek iku. Ana sing ngono, ya. Teko wae. Ya. Ini, ya. Kemudian disebutkan di ayat surat Al-Baqarah kelanjutannya ini, gunung itu masih bisa terpancar dari dalamnya sungai-sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Kemudian ada gunung itu yang terbelah, kemudian keluar darinya air. Kemudian juga ada gunung yang jatuh, ya, dari batu di atas gunung itu jatuh min khasyatillah karena takut kepada Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malu. Dan sungguh Allah tidak lalai terhadap perbuatan apapun yang kalian lakukan. Jadi di sini bagi seseorang itu diberikan nasihat bahwasanya tidak usah hati menjadi keras karena Allah itu tidak lalai. Kalau kita merasa sakit hati kepada si A karena ada hak kita diambil,
Di sini kita diberikan obat oleh Allah, wa mallahu bighafilin amma ta'malu. Allah itu gak lalai, itu dicatat oleh Allah. Sehingga tidak ada hak kita itu yang hilang sama sekali. Walaupun di dunia hilang diambil orang, itu ada balasannya nanti di sisi Allah. Itu kalau kita yang kehilangan. Kalau kita ingin mengambil pilih orang, kita juga harus ingat ayat ini, wa mallahu bighafilin amma ta'malu. Dan sungguh Allah itu tidak lalai dari apa yang kita perbuat. Kita mendolimi orang sedikit, Allah tidak lalai, dicatat semuanya. Maka ini menjadi obat bagi orang-orang yang merasa dizolimi. Ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang dizolimi, dan ini adalah kabar duka bagi orang-orang yang suka menzolim. Kemudian ayat yang ke-75. Afata temauna, maka apakah kalian menginginkan ayyub milu, mereka beriman, lakum kepada kalian, wakot kana farikum minhum, wakot kana dan sungguh ada, farikun segolongan, minhum dari mereka, yasmauna mereka mendengar, kalamallahi kalam Allah, summa kemudian yuharrifunahu mereka merubah kalam Allah, mim ba'dima sesudah aqaluhu mereka mengetahui, mereka memahami, wahum ya'lamun sedangkan mereka mengetahui. Jadi ini adalah bagi orang-orang yang beriman, itu jangan berharap orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ataupun bahkan orang Islam itu sendiri. Jangan berharap keimanan mereka. Kalau mereka itu punya sifat, yaitu sifat berupa merubah kalam Allah, merubah kitab Allah. Jadi kalau ada orang itu suka merubah kalam Allah, kalau Al-Quran ya Al-Quran, kalau zaman dulu adalah kitab Taurat, sepeninggal Nabi Musa itu dikubah-ubah oleh kaum Yahudi. Satu contoh misalkan di Alkitab ya, Alkitab yang isinya kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kitabnya orang Kristen ya, disebut Alkitab, ada lambangnya salib. Saya punya ya, cuma gak tahu, tak gawe ngaji. Hanya kalau ada ayat yang berkenaan dengan Alkitab kita buka. Di Alkitab umpama ini surat ya, Kejadian, pasal Kejadian, pasal 22 ayat 2 itu berbunyi, jadi ini firman-Nya Allah, ambillah anakmu Ibrahim yang tunggal, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Ini maksudnya Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya. Nah, di sini ambillah anakmu yang tunggal yang bernama Ishak. Nabi Ibrahim itu punya anak berapa? 2 ya. 1 siapa? Yang sing barep Ismail ya. 1 Ismail, yang kedua Ishak ya. Berarti sing barep itu Ismail, yang kedua Ishak. Selisih jaraknya itu memang tidak ada di dalam Al-Quran, hanya di dalam Alkitab. Selisih umurnya itu kira-kira 14 tahun.
Nah, di sini kita lihat, ambillah anakmu yang tunggal. Nabi Ibrahim itu punya anak tunggal itu yang mana? Hah? Ismail. Ketika Nabi Ibrahim punya anak Ishak, kira-kira Nabi Ibrahim punya anak tunggal apa tidak? Tidak ya, karena sudah ada berarti kedua ya toh. Ketika dikatakan anak tunggal berarti anak singtok. Anak hanya satu itu adalah namanya Ismail. Maka kita lihat di sini ya. Ambillah anakmu yang tunggal yang kamu kasihi yang bernama Ishak. Nah, ini kan bertentangan ya toh. Kalau Ishak itu sudah enggak anak tunggal, itu anak kedua. Kecuali Ismail mati baru. Sementara semua ulama, semua manusia itu sepakat bahwa Ismail dan Ishak itu hidup terus sampai dua-duanya punya anak. Nah, sementara penyembelihan ini adalah ketika mereka di usia yang muda, belum menikah. Nah, ini salah satu contoh perubahan ya. Mestinya Ismail, ternyata Ishak. Ya, karena memang ada. Kenapa kok diganti Ishak? Karena para nabi, ya, keturunannya Nabi Ibrahim itu semuanya anaknya jadi nabi. Itu adalah dari Bani Israel. Hanya Ismail itulah yang anak turunnya itu tidak ada yang menjadi nabi. Kecuali hanya Nabi Muhammad. Kalau Ishak itu anaknya banyak yang menjadi nabi, ya. Ada Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf. Itu adalah dari Ishak. Kalau dari Ismail tidak ada yang menjadi nabi kecuali Nabi Muhammad. Maka menjadi kebanggaan kalau ayah itu dia mau disembelih karena perintah Allah, itu kebanggaan. Makanya diganti Ishak karena menjadi kebanggaan mereka. Ishak itu ada nenek moyang mereka. Sementara Ismail itu bukan nenek moyang mereka. Nah, itu satu contoh perubahan. Jadi ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ataupun orang Islam sendiri ya, yang mengaku Islam, itu ada yang merubah kalam Allah. Merubah itu ada dua, merubah secara lafaz, ya, lafaznya diubah seperti Ismail diganti Ishak, atau ini yang banyak terjadi, merubah secara makna, ya, merubah secara makna. Ini juga tidak kalah bahayanya. Kalau merubah secara lafaz, Al-Quran diubah secara lafaz, maka akan mudah ditolak oleh seluruh umat Islam. Karena sekarang Al-Quran sudah tertulis lengkap. Kalau diubah, ini pasti akan ketahuan. Kalau diubah secara lafaz, banyak yang hafal Al-Quran. Tetapi kalau Al-Quran diubah secara makna, lafaznya biarkan. Yang penting maknanya ini. Maka ketika diubah maknanya, orang itu akan mudah terpengaruh. Ya, salah satu contoh. Inna dina indallahil Islam. Ini di surat Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu adalah agama Islam. Ini disepakati Islam. Untuk mengubah Islam secara lafaz, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah, misalkan Islam diganti Nasrani misalkan, ini akan ketahuan dan akan ditolak oleh semua umat Islam. Tetapi mereka biarkan, jangan diubah lafaznya. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu Islam. Maka
kita ubah maknanya saja. Apa? Maka diubahlah maknanya, yaitu Islam di sini itu diartikan Islam secara bahasa. Jadi Islam itu punya makna dua, Islam secara bahasa dan Islam secara istilah. Sebagaimana sholat. Sholat itu punya dua makna. Semua istilah-istilah itu punya dua makna. Makna secara bahasa dan makna secara istilah. Maka kalau orang itu, misalkan saya duduk di sini sampai isya, wis gak usah sholat maghrib, ya. Itu kalau berdasarkan sholat secara bahasa, kalau saya ditanya, kamu sudah sholat maghrib? Sudah. Nah, bagaimana cara sholatnya? Sholat itu maknanya doa. Secara bahasa itu maknanya doa. Kalau orang sudah berdoa, ya sudah sholat. Ini makna bahasa. Tetapi makna yang dimaksud sholat itu adalah makna secara istilah. Yaitu gerakan yang dimulai takbiratul ihram ditutup dengan salam. Nah, itu sholat yang dikehendaki oleh istilah syariat. Demikian juga Islam. Islam itu tidak boleh makna bahasa. Ya, diartikan Islam secara bahasa itu maknanya adalah pasrah dan tunduk kepada Tuhan. Nah, kalau sudah ini pernah terjadi tahun berapa itu ya, yang dipelopori oleh JIL. JIL itu singkatan daripada Jaringan Islam Liberal. Jaringan Islam Liberal yang dipelopori oleh Ulil Absor Abdillah. Nah, kelompok ini yang mengatakan bahwasanya Islam itu adalah agama yang tunduk dan pasrah kepada Tuhan. Maka ayat ini, sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah agama yang mengajarkan tunduk dan pasrah kepada Tuhan. Agama Nasrani mengajarkan tunduk dan pasrah kepada Tuhan, Islam. Agama Yahudi mengajarkan tunduk dan pasrah kepada Tuhan, Islam. Agama Buddha mengajarkan tunduk dan pasrah kepada Tuhan, Islam. Hindu, Islam, semua agama menjadi Islam semuanya. Padahal yang dikehendaki dari makna Islam itu bukanlah makna secara bahasa seperti sholat tadi. Islam itu maknanya adalah orang yang mengikuti syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umatnya Nabi Musa disebut umat Islam. Umatnya Nabi Isa Islam. Umatnya Nabi Ibrahim Islam. Semua umatnya nabi-nabi dahulu itu Islam. Islamnya mereka ketika di zaman mereka. Ketika di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimaksud Islam itu mengikuti syariat Rasulullah. Sehingga Rasulullah mengatakan, seandainya Musa itu hidup di zamanku, maka dia pasti akan mengikuti aku. Tidak boleh mengikuti syariatnya dulu. Jadi Islam mempunyai makna adalah mengikuti syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tertuang dengan syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dua syahadat inilah Islam. Nah, itu namanya merubah makna, ya, tanpa merubah lafaz. Ada juga yang merubah makna. Di antaranya adalah Musda Mulia, yang memang mengaku Islam, tetapi pemikirannya, dia mengatakan bahwasanya laki-laki boleh kawin dengan perempuan, laki-laki boleh kawin dengan laki-laki, perempuan boleh kawin dengan perempuan. Maka dia berdasarkan dalil
ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayya. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu Allah menjadikan kalian itu berpasang-pasangan. Kata-kata azwaja, berpasang-pasangan, mereka maknanya memang azwajan itu berpasang-pasangan. Maka mereka maknanya diambil secara bahasa, berpasang-pasangan. Laki-laki kawin dengan perempuan namanya berpasang-pasangan. Laki-laki kawin dengan laki-laki juga namanya berpasang-pasangan. Perempuan kawin dengan perempuan juga namanya berpasang-pasangan. Maka ini pemahaman yang merubah makna, ya. Nah ini. Nah, kalau ada orang yang merubah Al-Quran, baik lafaz ataupun makna, maka jangan berharap dia bisa kembali. Sulit untuk taubat. Makanya di ayat ini, afatat mauna, apakah kalian itu berharap mereka beriman, padahal mereka mendengar kalam Allah, mendengar Al-Quran, kemudian mereka merubah Al-Quran. Nah ini ya akan sangat sulit. Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah, beliau mengatakan, Qasama zohri rojulan, punggungku iku encoan, bahasa saking pegeli gitu, umpama icir ngono saking akase ya gak mari-mari, atau misalkan kuah gak mari-mari sampai gegere encoan. Terus kenal tau bahasa niku, nek kenal yaiku tiang lawas, nek tiang anyar biasane mboten kenal. Iku bahasa lawas. Jadi punggungku itu pegel sekali, encoan, ya. Disebabkan dua orang ini. Siapa dua orang ini? Alimun mutahaddiqun. Wong pinter tapi nyelewek. Pinter tetapi kepinterannya itu bukan tunduk kepada Al-Quran atau hadis, justru nyelewek. Seperti yang kita sebutkan merubah Al-Quran secara makna. Kemudian yang kedua, jahilun mutanasikot. Wong sing bodoh, tidak ngerti, tapi rajin ibadah. Niki megelo. Walaupun ahli ibadah, tetapi piyambake mboten gadah ilmu. Saanane ibadah dilakon-lakoni baik. Kraten piyambake mboten ngerti. Dijak sholat, ayo. Dijak jaluk no kuburan, yo ayo. Dijak ngekei sesajen no watu, yo ayo. Wong pancen sing metik ibadah purun-purun lawon. Nah iki sing pegelo. Iki terose Ali bin Abi Thalib. Kemudian ayat yang ke-76. Wa idza laku, dan apabila mereka bertemu, alladzina, dengan orang-orang, amanu, mereka beriman, bertemu dengan orang-orang beriman maksudnya, qalu, maka mereka berkata ini orang-orang munafik, amanna, kami beriman. Wa idza khala, apabila mereka itu, wa idza khala, apabila menyendiri, ba'guhum, sebagian di antara mereka, ila ba'din, kepada sebagian yang lain, qalu, maka mereka berkata, atuhadditsunahu, apakah kalian menceritakan kepada mereka, orang-orang mukmin, bima, kelawan sesuatu, fatahallahu alaikum,
yang Allah telah membukakan atas kalian. Liyuhajukum bih, liyuhajukum, supaya mereka bisa mendebat kalian bihi, dengan sesuatu itu, inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian. Afala takilun, maka apakah kalian tidak mengerti? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, dan apabila orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani atau orang-orang mukmin yang munafik itu bertemu dengan orang-orang mukmin yang sejati, maka orang-orang munafik ini ngomong, kami beriman. Kami beriman sebagaimana iman kalian. Tetapi manakala mereka itu orang munafik kumpul satu sama yang lain, mereka ngomong-ngomong, apakah kalian ketika bertemu dengan orang mukmin itu menceritakan terhadap sesuatu yang telah Allah berikan pengetahuan terhadap kalian? Jadi orang Yahudi, orang Nasrani itu sudah tahu akan lahir, akan muncul Nabi akhir zaman, dan itu di zaman mereka. Dan mereka mengetahui sifat-sifat Nabi tersebut yang tercatat di dalam kitab mereka, ya, kitab Taurat dan Injil. Maka mereka mengetahui sifat-sifat Nabi akhir zaman sebagaimana mereka mengetahui sifat anak mereka. Maka ketika orang munafik ini kok ketemu orang mukmin, mereka mengaku beriman, tetapi ketika bertemu dengan teman-teman mereka, mereka ngomong, kamu jangan menceritakan apa yang ada di dalam kitab Taurat tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman. Nanti mereka bisa mengalahkan debat kita. Karena ciri-ciri Rasulullah itu ada di dalam kitab mereka, dan itu persis ada di dalam diri Rasulullah. Maka diantaranya ada sahabat namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu asalnya penyembah api, beragama Majusi, menyembah api. Dia kemudian mundar-mandir dari satu negara ke negara yang lain untuk mencari tahu tentang Nabi akhir zaman. Jadi asalnya agama Majusi, kemudian bertemu dengan pendeta Nasrani, dia merasa inilah agama yang benar. Maka pendeta Nasrani memberitahu, sudah dekat waktunya Nabi akhir zaman. Dan itu ada di tanah Arab. Waktu itu Salman Al-Farisi tidak berada di Arab, bukan orang Arab. Maka dia diberitahu sifat-sifat Nabi. Maka ketika kemudian dia sampai di Madinah, dia ngetes. Di antaranya dia memberikan sedekah kepada Nabi. Jadi dia mengatakan, ini sedekah dariku. Engkau pantas menerima sedekah. Ini untuk menguji. Maka Nabi tidak memakan sedekah sedikit pun dan diberikan kepada sahabat-sahabat. Maka dalam diri Salman Al-Farisi ini tanda yang nyata yang tercatat di dalam kitab Taurat bahwa Nabi akhir zaman itu tidak mau menerima sedekah. Kemudian dia ngetes lagi besoknya. Dia memberikan kurma. Ini hadiah darimu. Maka dimakanlah hadiah tersebut, dimakan oleh Nabi, juga diberikan kepada sahabat-sahabat. Maka dalam diri Salman, wah, ini ya, Nabi tidak memakan sedekah, tetapi mau memakan hadiah. Kemudian dilihatlah ya di punggung Nabi ini ada tanda kenabian berupa cincin, sehingga yakinlah Salman Al-Farisi bahwa ini adalah
nabi akhir zaman. Maka inilah di dalam ayat ini orang-orang orang-orang Yahudi itu kalau bertemu dengan orang mukmin jangan kau ceritakan tanda-tanda kenabian, karena nanti mereka itu akan menang deban dengan kita. Jamaah ingkang mulya, orang-orang Yahudi sebelum datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling menunggu datangnya Nabi akhir zaman, karena di dalam kitab mereka itu sudah diterangkan nyata betul. Jadi mereka lah ketika mereka berperang dengan orang-orang musyrik, maka mereka mengatakan, ya Allah, turunkanlah Nabi akhir zaman, kami akan ikut berperang menyertai Nabi akhir zaman. Maka ketika Nabi itu datang dan bukan dari kelompoknya, kelompok Yahudi, maka mereka kemudian tidak mau menerima. Mereka menyembunyikan apa yang mereka ketahui. Kemudian, atau barangkali ada yang tanyakan, kurang 13 menit. Silakan kalau ada yang tanya apa saja silakan. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak ya PR. Silakan. Tidak usah malu, saya siap untuk tidak bisa menjawab. Maksudnya saya tidak malu. Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi. Betul ya? Kita lanjutkan. Satu ayat lagi ya. Ayat 77. Awala ya'lamuna, dan apakah mereka itu tidak mengetahui? Allah, sesungguhnya Allah, ya'lamu, Allah mengetahui, ma sesuatu, yusirun, yang mereka sembunyikan, wa ma yuklinu, dan sesuatu yang mereka nampakkan. Jadi apakah mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang menyembunyikan rahasia tanda-tanda kenabian, ataupun orang-orang munafik, apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nampakkan? Ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah. Jadi ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Jadi Allah mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Allah mengetahui sesuatu yang telah terjadi. Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi, dan seandainya terjadi dus pundi, Allah tahu. Jadi begitu lengkapnya. Maka di surat Al-An'am ayat 59 disebutkan, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah mengetahui apa yang ada di darat. Ya, di darat itu meliputi semut di dalam lubangnya, ada tawon, ada semuanya makhluk-makhluk yang ada di darat ini. Bahkan daun yang jatuh dari pohonnya di malam yang gelap gulita, ketika jatuh Allah telah mengetahui. Wal bahri, Allah juga tahu apa yang ada di laut. Jadi laut ono ikan, ya, ada kepiting, ada macam-macam makhluk yang ada di laut, itu Allah mengetahui. Jamaah ingkang mulya, ini menunjukkan lengkapnya ilmu Allah. Allah mengetahui yang akan datang. Di surat Ar-Rum ayat
2 dan 3, Gulibati Rum, bangsa Romawi telah dikalahkan. Fi adnal ar, di bumi yang paling dekat. Wahum mimbati golabihin sayat nipu. Dan mereka bangsa Romawi sesudah dikalahkan mereka akan menang. Jadi ketika terjadi di zaman Nabi itu, Romawi itu perang dengan orang Persia. Romawi itu orang yang beragama Nasrani, Persia itu orang yang beragama Majusi. Ini perang. Rasulullah itu ini kan sama-sama bukan Islam ya, tetapi hati Rasulullah itu lebih senang orang Nasrani itu menang karena ada kesamaan dengan mereka daripada orang Majusi. Mereka punya kitab yang diturunkan. Jadi ada rasa karena ada kebersamaan, ada persamaan. Maka di hari-hari ini sering ada kita dibenturkan dengan kelompok-kelompok, ya, kita dibenturkan supaya memusuhi kelompok yang mereka itu menyebutnya Wahabi. Jadi termasuk juga di Muhammadiyah itu ada orang-orang itu yang seolah-olah menyuruh Muhammadiyah itu berbenturan dengan Wahabi, yang mereka sebut Wahabi, ya. Sebenarnya yang menyebut Wahabi itu orang yang memusuhi orang yang bermadhab Muhammad bin Abdul Wahab. Juga dibenturkan dengan Salafi, ya. Padahal kalau kita itu ingin melihat persamaan, ya persamaan, maka Muhammadiyah itu sering berdampingan dengan kelompok yang katanya disebut Wahabi, bisa berdampingan karena tata cara sholat mereka sama. Azan mereka mau azan sesudah azan san. Dengan kelompok yang disebut Salafi juga berdampingan. Tetapi kadang-kadang ada kelompok yang satunya kita sering berbeda. Justru kita dibenturkan dengan kelompok yang ada persamaan dengan kita. Sama dengan ini. Rasulullah, orang Romawi, Nasrani, perang dengan Persia. Itu Rasulullah dalam hati itu ngiloni, ya, Nasrani. Makanya di ayat ini, ya, disebutkan Romawi dikalahkan, tapi sesudah itu dia akan menang. Maka Rasulullah menjadi tenang. Ketika Romawi dikalahkan, Rasulullah agak susah, tetapi ketika dia akan menang, Rasulullah ada senang karena ada persamaannya. Ya, kita kembali itu surat Rum ayat 23 itu menunjukkan ilmu Allah meliputi sesuatu yang akan terjadi. Kemudian ilmu Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi dos pundi Allah tahu. Karena kesempurnaan ilmu Allah. Itu ada di surat Al-An'am ayat 27-28, orang-orang yang dimasukkan neraka itu mereka berharap, ya laitana nuraddu, wahai seandainya kami dikembalikan ke dunia. Orang yang masuk neraka nanti itu tidak mungkin dikembalikan ke dunia. Tetapi mereka punya harapan, seandainya saya dikembalikan ke dunia, saya akan beriman kepada Allah. Kemudian dijelaskan ilmunya Allah terhadap sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi tersembunyi Allah tahu. Walau ruddu la'at lima nuhuan. Seandainya mereka itu dikembalikan Allah ke dunia, mereka juga akan kembali melakukan kekafiran yang menyebabkan mereka itu masuk neraka. Ini menunjukkan ilmu Allah meliputi sesuatu
yang tidak terjadi dan seandainya terjadi dos pundi Allah tahu. Kita saat menikah ngaji, seumpama mboten ngaji, Allah tahu apa yang akan terjadi di dalam setiap kita ini. Begitu sempurnanya ilmu Allah. Makanya ini bagi orang mukmin itu adalah menghadapi segala hal musibah atau kenikmatan, kita yakin Allah itu mengetahui. Saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, juga keluarga-keluarga kita, masyarakat kita lan sedaya kaum muslimin. Amin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.